Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satyana, NPM 17060035. Di sini saya akan menjelaskan materi rangkuman mengenai mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memiliki kesiapan untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, serta mampu menggerakkan orang lain untuk bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian adapun syarat kepemimpinan, yang pertama yaitu pemimpin mempunyai kekuasaan, yang kedua pemimpin mempunyai kewibawaan, dan pemimpin mempunyai kemampuan untuk memimpin bawahannya. Setelah itu adapun tujuan dari kepemimpinan, yang pertama kepemimpinan sangat diperlukan oleh suatu organisasi untuk menggerakkan dan memotivasi seluruh anggota organisasi agar bisa mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, adapun fungsi utama kepemimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin dapat membantu kelompok untuk mengorganisir diri. Yang kedua, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang ketiga, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Nah, di dalam kepemimpinan ini juga memiliki pendekatan kepemimpinan. Pendekatan di sini berarti bahwa suatu sudut pandang yang dilakukan seorang pemimpin untuk mengatur atau memimpin bawahannya. Adapun pendekatannya yaitu pendekatan sifat, pendekatan perilaku, pendekatan kontingensi, dan pendekatan terpadu. Nah, adapun model kepemimpinan, yang dimana model ini terdiri dari model watak kepemimpinan, model kepemimpinan situasional, model pemimpin yang efektif, model kontingensi, dan model kepemimpinan yang transformasional. Adapun gaya dan tipe kepemimpinan, adanya 4 faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu karisma, kedua inspirasi, ketiga simulasi intelektual, dan yang terakhir memperhatikan staf secara individu. Adapun gaya kepemimpinan, yang pertama gaya kepemimpinan autokratis, yang kedua gaya kepemimpinan demokratis, dan yang ketiga gaya kepemimpinan. Selanjutnya adapun tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe pemimpin autokratis, yang kedua tipe pemimpin militaritis, dan ketiga tipe paternalitis, dan keempat tipe karismatik, dan yang kelima tipe demokratis. Nah, sebagai seorang pemimpin, juga pemimpin harus bisa menjadi sebagai seorang pembina. Pemimpin sebagai pembina yaitu pemimpin yang mampu melakukan usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya yang akan datang. Kemudian sebagai seorang pemimpin juga harus dapat menjadi sebagai pengembang organisasi. Pemimpin sebagai pengembang organisasi merupakan pemimpin yang dapat melakukan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan untuk menjadi lebih baik. Adapun tugas dan fungsi dari kepala sekolah yang menjadi pemimpin di kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi kepala sekolah sebagai pendidik atau edukator, pemimpin sekolah atau kepala sekolah yang berfungsi sebagai pemimpin atau leader, fungsi kepala sekolah sebagai pengelola atau manajer, dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator, dan yang terakhir fungsi kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja. Adapun ciri-ciri sekolah efektif sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang kedua, iklim sekolah yang aman dan kondusif. Yang ketiga, penekanan pada penugasan kecakapan dasar. Yang keempat, harapan guru yang tinggi terhadap hasil belajar siswa. Dan yang kelima, evaluasi belajar secara teratur. Adapun karakteristik sekolah yang efektif. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah yang tertib dan aman. Yang kedua, misi sekolah yang jelas. Dan yang ketiga, kepemimpinan instruksional. Dan yang keempat, mempunyai harapan yang tinggi. Dan yang kelima, kesempatan untuk belajar dan penggunaan waktu belajar yang tepat. Kemudian yang keenam, memantau perkembangan belajar siswa secara teratur. Dan yang kelima, memiliki hubungan positif antara rumah dan sekolah. Nah, itu adalah rangkuman materi dari mata kuliah kepemimpinan yang sudah saya rangkum. Dan selanjutnya di sini saya juga mempunyai informasi penting bagi adik-adik yang baru lulus SMA, MA, maupun SMK sederajat. Yang masih bingung mau lanjut kuliah di mana, silakan bisa daftar kuliah di Universitas Muhammadiyah Trinsewu Lampung, karena kampus Umpri sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Ayo buruan daftar sebelum waktu pendaftaran habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.